teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini seperti biasa bakal bahas soal kebidanan lagi. Dan ada 5 soal teman-teman. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya masuk ke soal nomor 1. Oke, kita baca dulu ya. Bisa kalian pause dulu video ini, terus nanti kalian cocokin jawabannya sama aku ya. Oke, seorang ibu melahirkan secara spontan di usia kandungan 35 minggu. Bayi ibu tersebut mengalami sianosis, kemudian berat badan kurang dari normal. Bayi belum bisa menghisap ataupun menelan dengan sempurna. Bayi dirawat di inkubator untuk mendapatkan perawatan intensif. Nah, pertanyaannya itu adalah implementasi yang tepat. Kira-kira apa nih? Nah, jadi di sini prematur ya, yaitu 35 minggu. Kemudian bayinya juga mengalami sianosis atau kebiruan ya. Kemudian BB-nya juga kurang dari 2500. Refleks hisap atau refleks nelannya juga belum sempurna, teman-teman. Aduh, sorry ya teman-teman kalau agak berisik. Nah, kemudian bayinya dirawat di inkubator. Kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat? Kemudian kita lihat yang A, pemberian oksigen dengan masker 1 LPM ya, 1 liter per menit. Kemudian yang B, observasi pola nafas. Yang C, pemberian ASI melalui selang OGT. Kemudian yang D, pemberian sonde. Yang E, kaji tingkat pengetahuan orang tua. Oke, jadi di sini udah dirawat di dalam inkubator teman-teman ya. Jadi untuk kehangatan itu sudah terlaksanakan ya teman-teman ya. Kemudian yang bermasalah di sini belum ada atau belum bisa menghisap atau menelan dengan sempurna. Berarti ada gangguan terhadap refleksnya ya teman-teman. Nah, kalau ada gangguan refleks terutama menghisap dan menelan, maaf ya teman-teman kayak berisik banget. Itu pemberian ASI melalui selang OGT ya. Jadi selang makan diberikan pada bayi untuk pemberian ASI. Jadi biar gampang nanti mendapat asupan nutrisinya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang bidan desa mendapatkan informasi dari kader bahwa terdapat 4 orang ibu hamil yang tidak pernah memeriksakan diri. 1 diantaranya merupakan resiko tinggi ibu. Rata-rata usia kehamilan jaraknya 5 tahun. Apa langkah pertama yang dilakukan oleh bidan? Nah, jadi di sini dalam satu desa itu ada 4 orang ibu hamil tidak pernah periksakan diri atau periksa ANC ya. Nah, jadi langkah pertama sekali kalau dapat kasus kayak gini itu kita harus jemput bolanya teman-teman, atau dan kata lain melakukan kunjungan rumah ya, untuk melakukan pelaksanaan ANC tersebut seperti itu, dan melakukan penyuluhan juga secara teratur ya. Kemudian baru bisa setelah kunjungan rumah itu diselingi dengan motivasi ya, supaya dia mau memeriksakan ANC secara teratur teman-teman. Begitu juga dengan USG. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3, Nyonya K yang sedang hamil dengan usia kandungan 30 minggu, ibu mengeluh sakit kram pada bagian perut dan tidak henti-hentinya mengalami kontraksi, rasa tarikan di perut yang disertai nyeri dan sakit pada punggung bawah. Kontraksi selama 10 menit dan TTV 15/8, suhu 37 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya dari kasus tersebut intervensi apa ya yang pertama kali harus dilakukan pada ibu tersebut? Oke, jadi di sini usia kandungannya 30 minggu ya teman-teman ya. Kemudian keluhannya kram pada perut ya, tidak berhenti-berhenti. Kemudian apalagi nih? TTV-nya ya, tekanan darahnya itu 15/8. Kemudian ada kontraksi selama 10 menit. Ini kita curiga dia bisa lahir prematur karena baru 30 minggu, teman-teman. Oke, jadi intervensi yang pertama sekali atau tindakan pertama itu yang bisa kita lakukan apa? Yang A ya, itu mengukur frekuensi durasi dan kekuatan kontraksi dengan alat CTG. Yang B, berikan obat nyeri ya. Kemudian yang C, mempersiapkan persalinan. Kemudian yang D, anjurkan pasien rawat inap. Yang E, melakukan USG. Oke, jadi di sini untuk soal ini ya, pertama sekali itu adalah mengukur frekuensi durasi dan kekuatan kontraksi dengan alat CTG. Nah,
Kenapa yang A enggak yang D gitu kan, rawat inap. Nah, kalau untuk yang D itu kalau yang ditanyakan rencana tindakan, teman-teman. Ya, rencana tindakannya apa? Rawat inap ya, seperti itu. Nah, tapi yang ditanyakan adalah intervensi pertama kali atau tindakan pertama itu adalah melakukan pengukuran frekuensi, durasi, dan kekuatan HIS dengan alat CTG ya. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Nyonya G melahirkan bayi prematur 6 jam yang lalu, usia kandungan 35 minggu secara normal. Berat badan bayi tersebut adalah 2100 gram. Nah, dari kasus di atas tindakan apa yang tepat diberikan kepada bayi tersebut? Oke, jadi berat badan bayinya itu 2100, dia prematur ya, usia kehamilan 35 minggu. Ini beresiko terjadi yang namanya hipotermi. Nah, untuk mencegah hipotermi ini itu perlu dilakukan perawatan di dalam inkubator, teman-teman ya. Karena di sini berat badannya juga di bawah normal, yaitu di bawah 2500. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Nah, di soal itu tidak jelaskan ya dia lahir di mana ya, di rumah sakit atau di tempat bidan. Nah, tapi kalau di rumah sakit itu pasti langsung dirawat di ruang NICU. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Dan oh ya, aku mau kasih tahu kalau untuk teknik metode kanguru ya itu bisa dilakukan asalkan semua bayinya baik. Ya, tidak ada sesak atau pernafasannya normal, Apgar skornya itu baik ya, teman-teman bisa dilakukan metode kanguru. Tapi kalau ternyata banyak masalah itu harus dirawat di dalam inkubator. Untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Bayi prematur usia 20 hari berat 1600 gram dalam inkubator secara konsisten kehilangan 30-50 gram selama 2 hari. Setelah 2 minggu mengalami pertambahan meningkat 50 ya teman-teman ya. Kemudian sementara suhu aksila bayi berkisaran 36,4 sampai dengan 36,5 derajat Celcius. Sorry, ini tuh gram ya. Nah, bagaimana cara mempertahankan suhu ideal untuk bayi tersebut? Kita langsung aja ya. Di sini yang ditanyakan cara mempertahankan suhu ideal. Oke, jadi ini bayinya masih dalam inkubator, teman-teman. Kita lihat yang A gunakan kontrol suhu udara, B gunakan kain penutup inkubator, C bungkus bayi dengan selimut katun dalam inkubator, D pantau bayi akan adanya kerusakan sistem saraf, dan yang E pantau bayi akan adanya gangguan termoregulasi. Oke, jadi untuk soal ini ya jawabannya adalah yang C, bungkus bayi dengan selimut katun dalam inkubator. Itu tujuannya adalah untuk mempertahankan suhu ideal untuk bayi, teman-teman ya. Jadi manfaatnya itu membungkus bayi dengan selimut dalam inkubator ya. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tes sekitar bulan Desember ya teman-teman. Pokoknya semangat terus buat kalian. Dan juga kalau misalnya kalian mau bergabung ke grup Telegram aku, silahkan teman-teman. Untuk cara gabungnya itu udah aku cantumin link WhatsApp admin di dalam description box aku. Jadi silahkan diklik description box di bawah ya teman-teman. Dan juga untuk tryout Sobat P3K juga udah aku cantumin linknya di sana. Dan buat kalian mau tanya-tanya terkait grup Telegram dan juga ebook, kalian bisa hubungi WA admin ya yang udah aku cantumin di description box aku. Oke, sekian dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.